إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita betul-betul termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Syukur yang sempurna, dan ini senantiasa kita ulang-ulangi. Yang pertama, kita meyakini dengan hati kita bahwa seluruh nikmat yang kita terima, yang kita dapatkan, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karyawan yang bekerja mendapatkan THR, mendapat gaji, itu bukan semata-mata dari bosnya, bukan. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan ini harus kita tancapkan di dada kita masing-masing. Begitu pula orang-orang yang sakit ketika berobat kepada seorang dokter, lalu dia sembuh, itu yang menyembuhkan bukan dokter. Dokter hanya mengobati. Maka dalam istilah agama, tidak boleh dokter mengatakan saya telah menyembuhkan fulan. Tidak boleh. Yang betul, saya telah mengobati fulan. Atau sebaliknya, pasien tidak boleh mengatakan saya sudah disembuhkan sama dokter fulan. Tidak boleh. Yang betul diobati. Betapa banyak orang yang penyakitnya sama, dokternya sama, yang satu sehat, yang satu meninggal. Berarti hakikat kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama, kita yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan lisan kita, anggota tubuh kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya senantiasa bertahmid, bertasbih, bertakbir, dan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, yang ini mungkin banyak dilupakan kaum muslimin, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah kita bersyukur kepada Allah. Kalau seseorang sudah meyakini nikmat dari Allah, lisannya senantiasa bersyukur kepada Allah, tetapi nikmat itu digunakan untuk maksiat, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat serta salam senantiasa kita haturkan atas suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan mereka. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tidak terasa Ramadan sudah di depan mata. Ya, mungkin sekitar 2 pekan insyaallah taala. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah sampaikan dalam bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan, yang begitu banyak kebaikan di dalamnya, yang mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Lalu pertanyaan kita, apakah kita mau memasuki bulan Ramadan dengan tangan kosong, tanpa persiapan, tanpa agenda? Sangat merugi, karena Ramadan hanya 1 tahun, hanya sekali. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri menuju Ramadan. Yang pertama, tentunya dari sekian banyak persiapan, saya hanya bawakan beberapa persiapan. Yang pertama dan utama, yaitu kita persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah. Ini sekaligus wasiat khatib kepada para jamaah dan kita semua, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Bukankah Allah berfirman terkait ibadah haji, ibadah yang butuh pengorbanan tidak hanya fisik tetapi harta yang banyak? Apa pesan Allah? Apa firman Allah? Allah berfirman, "Wa tazawwadu." Hendaklah kalian berbekal. Berbekal, karena ibadah haji itu butuh bekal yang banyak. Jangan sampai di tanah suci kita menjadi orang yang minta-minta. Wa tazawwadu, tetapi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Maka akan berbeda puasanya orang yang bertakwa dengan puasa orang yang tidak bertakwa, akan berbeda jauh, langit dan bumi. Orang yang bertakwa dia akan hati-hati dalam puasanya. Dia akan betul-betul memelihara puasanya. Nah, maka itu sekali lagi, ini yang utama, yang pertama adalah ketakwaan. Hendaklah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut itu kita mampu berusaha dengan maksimal menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, wabil khusus yang haram. Ini adalah bekal yang pertama. Bekal yang kedua, hendaklah tiap-tiap diri kita mempelajari kembali hal-hal yang terkait dengan ibadah shaum atau puasa. Pelajari kembali fikih terkait dengan ibadah puasa. Musola-musola, masjid-masjid, ya, hendaklah dibuka ta'lim khusus mempelajari masalah puasa. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang membatalkan pahala puasa? Karena berbeda. Ada satu hal yang membatalkan ibadah puasa. Contoh yang paling umum yang kita ketahui adalah makan dan minum secara sengaja. Maka batal puasanya. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sengaja batal. Ya, tetapi banyak kaum muslimin justru
justru menganggap hal-hal yang membatalkan puasa, padahal pada hakikatnya dalam agama kita tidak dianggap membatalkan puasa. Contoh, memasukkan jari ke hidung dianggap membatalkan puasa, tidak. Ya. Contoh berikutnya, ketika seseorang matanya terkena iritasi, diteteskan obat mata, itu tidak membatalkan puasa. Bahkan mandi dengan air dingin di siang hari itu tidak membatalkan puasa selagi memang tidak disengaja memasukkan air tersebut ke dalam kerongkongan kita. Jadi perlu kita buka kembali bagaimana cara-cara puasa yang baik. Itu persiapan yang kedua yang harus kita persiapkan, karena ibadah ini setahun sekali. Banyak kaum muslimin yang lupa. Lalu yang ketiga, yaitu hendaklah kita menyiapkan agenda, anggaran agenda. Untuk apa? Untuk memberikan buka puasa kepada kaum muslimin. Rugi kalau kita tidak punya agenda setiap tahunnya untuk memberikan buka puasa kepada kaum muslimin. Ustaz, uang saya nggak banyak. Ya, memang nggak perlu banyak uang. Dengan secangkir air putih itu sudah mencukupi. Kalau sekarang mungkin air mineral gelas dan lain sebagainya. Kalau enggak, air yang ada di rumah. Ya, sayang kalau kita di bulan Ramadan cuma dapat satu pahala puasa setiap harinya, sayang sekali. Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan seseorang untuk berbuka puasa, maka dia dapat pahala puasa. Subhanallah. Kalau bapak-bapak jamaah sekalian dalam satu hari memberikan satu orang aja untuk berbuka dengan air putih, insyaallah taala bapak-bapak mendapatkan dua pahala dari diri kita, pahala orang yang berpuasa lainnya. Bagaimana kalau 30 orang? Setiap hari kita mendapatkan 30 pahala puasa. Bagaimana kalau 100 dan seterusnya? Maka hendaklah kita merasa rugi kalau dalam sehari kita tidak memberikan buka puasa, atau istilah agamanya iftar dalam bahasa Arab. Ya, berbuka itu dikatakan iftar. Kalau di Indonesia disebutnya apa? Takjil. Sebenarnya tidak tepat, tetapi tidak masalah. Ini hanyalah masalah bahasa. Kalau takjil secara lugah, secara bahasa dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ajjala artinya menyegerakan, takjil penyederaan. Karena buka puasa itu harus disegerakan. Kalau sekarang takjil itu jadinya makanan berbuka di Indonesia. Ya, memang ada kesalahpahaman, tetapi tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Masukkan agenda. Lalu persiapan yang berikutnya, persiapan yang keempat, dan ini persiapan terakhir yang saya bawakan, yaitu hendaklah kaum muslimin kita semua meningkatkan atau mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, banyak kaum muslimin kadang-kadang setahun itu Al-Quran tidak disentuh. Ya, ada yang di atas lemari, ada yang di atas mejanya, penuh dengan debu, sarang laba-laba kadang-kadang. Maka, yuk, jangan lupa tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dimulai dari sekarang. Ya, sehingga Ramadan itu betul-betul merasa syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama, pelajari kembali cara membaca Al-Quran. Banyak kaum muslimin belum lancar atau belum bisa membaca Al-Quran. Pelajari, tidak ada kata terlambat. Yang penting kita usaha. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar. Ya, interaksi belajar Al-Quran. Mulai dari Iqra 1, Iqra 2 dan lain sebagainya, berbagai macam metode. Saya akan ambilkan contoh bagaimana kaum muslimin jauh interaksinya dengan Al-Quran.
Ya, contoh yang pertama, di dalam Al-Quran kata Allah, ya, seringkali diulang. Nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala seringkali diulang. Tapi banyak kaum muslimin belum bisa dengan benar mengucapkan kata Allah. Bahkan beberapa khotib saya dengarkan masih keliru mengucapkan kata Allah. Salahnya di mana? Banyak kaum muslimin mengucapkan kata Allah, di akhir katanya menggunakan hak tipis. Saya ambil contoh pengucapan yang salah. Allah. Ya, kita harus berharap kepada Allah. Ya, hak tipis keliru. Keliru. Ya, yang betul hak besar kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan hak besar. Atau banyak kaum muslimin menambahkan satu huruf, yaitu huruf waw. Mereka mengucapkan kalimat kata Allah ditambah waw. Jadi Allah. Banyak. Ya, padahal tidak ada kata atau huruf wawnya, tidak ada. Tidak ada. Nah, ini membuka tabir bagaimana pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Sebagaimana hadis yang populer di masyarakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum," sebaik-baik kalian, "man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu," yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baiknya. Maka mulai belajar. Nanti kalau sudah bisa, sudah bagus, sudah waktunya mengajar, ajarkan orang lain. Itu pahala jariah, insyaallah ta'ala. Ya. Lalu interaksi yang kedua yaitu kita membuat agenda, target-target dalam membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca, belajar terus. Yang sudah bisa baca, buat target. Ramadan ini targetnya mau baca berapa banyak, buat target. Mau 5 juz, mau 1 juz silakan. Bahkan mau khatam 1 kali silakan, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya silakan. Tapi ingat, bacanya dengan bacaan yang tartil, ya, bukan ngebut asal-asalan, bukan. Tapi bacaan yang benar. Karena Al-Quran ini Allah turunkan berikut cara membacanya, ya, cara membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dijadikan menjadi 10 kali lipat. Jadi 10 kali kebaikan satu huruf itu. Lalu Nabi lanjutkan, la aqulu alif lam mim harfan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, ya, alifun harfun. Alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Mim itu satu huruf. Jadi kalau bapak-bapak membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan, subhanallah. Ya. Ini beberapa persiapan yang perlu hendaklah kita sama-sama mulai, ya, sampai rumah buat apa yang sudah disampaikan, dibuatkan agenda, ya, walaupun banyak persiapan yang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kembali tentang pentingnya takwa. Tentang pentingnya takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa? Tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yaitu bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq dan akhlak yang mulia. Ini dua hal ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jadi hendaklah kita tidak atau kita hendaklah terpusat dengan ketakwaan dan akhlak yang baik, ya, karena pahalanya sangat-sangat besar, bahkan mampu mengalahkan orang yang senantiasa puasa sunnah, malamnya bangun dia sholat tahajud, ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir, ya, dapat menjalankan Ramadan dengan maksimal, ya, dengan maksimal. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة